Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pemaparan video pemaparan pengantar manajemen di chapter modul perencanaan. Pada sesi ini kita mengenalkan alat dan teknik dalam perencanaan. Walaupun dalam perkembangannya banyak sekali model-model dan alat-alat yang berkembang sekarang ini, kita akan membahas secara mendasar atau secara sederhana sebagian besar pada umumnya proses perencanaan menggunakan alat teknik secara tradisional ataupun pada awal-awal penggunaan alat perencanaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang pembahasan ini. Maksudnya akan diawali dengan pembahasan mengenai pemindaian lingkungan atau scanning ya. Scanning lingkungan yaitu proses pemilihan jumlah besar informasi untuk mengantisipasi dan menginterpretasi perubahan lingkungan. Proses memahami atau mengenali lingkungan ya, lebih sederhananya, yaitu ada di sini proses pengintaian itu salah satunya adalah proses pengintaian, yaitu pengumpulan informasi tentang pesaing, apa yang mereka kerjakan, dan bukan merupakan tindakan mata-mata ya, dan melibatkan reverse engineering produk pesaing. Maksudnya tidak memata-matai. Kalau memata-matai kan lebih sifatnya rahasia ya, jadi tidak sepengetahuan. Pengintaian pesaing di sini adalah kegiatan yang umum dilakukan ya, mengenai kegiatan atau informasi yang berkembang di publik. Dan reverse engineering adalah proses memahami bagaimana teknologi, produk-produk atau sistem yang digunakan oleh pesaing, lalu kemudian dipelajari. Dan juga pemindaian global, maksudnya melibatkan pemahaman pada lingkungan yang lebih luas. Salah satunya adalah tindakan-tindakan dini, pencegahan atau antisipasi pada COVID-19 dalam merupakan hasil dari scanning global. Apabila mereka atau organisasi telah mempersiapkan secara dini sebelum situasi itu memberi dampak kepada lingkungan di sekitarnya. Kemudian adalah forecasting. Forecasting adalah merupakan suatu teknik atau alat perencanaan yang melibatkan penciptaan prediksi hasil berdasarkan informasi yang diperoleh oleh pemindaian lingkungan. Jadi ketika organisasi telah berhasil memahami situasi lingkungannya, lalu timbullah perkiraan dari pemahaman tersebut. Perkiraan ini sifatnya umum ya. Pada umumnya perusahaan memiliki perakiraan, terutama dalam jumlah penjualan atau omset.
baik dalam satu periode atau beberapa atau pada satu lingkungan tertentu, dan kebanyakan akurat pada lingkungan stabil. Tentunya ketika situasi COVID menghantam, tidak jadi akurat. Tetapi forecasting ini adalah sudah menjadi bagian dari budgeting ya, umumnya gitu di setiap perusahaan. Kemudian ada yang berbentuk kuantitatif dan ada yang kualitatif. Kalau kuantitatif itu angka, ya kualitatif juga mungkin bisa jadi angka, tapi lebih ke dari pendapat para ahli. Contoh kuantitatif adalah time series analysis, regression, economic trick model, economic indicators, efek. Time series itu adalah studi atau analisa runut waktu ya. Jadi memprediksi hasil ataupun dampak selanjutnya berdasarkan analisa waktu-waktu yang telah berlalu. Kemudian melalui regresi merupakan suatu analisa pengaruh dari satu variabel dengan yang lainnya. Kemudian model ekonomik trik adalah model di mana persamaan akuntansi digunakan untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Kemudian indikator ekonomi yaitu indikator ekonomi biasanya adalah indikator makroekonomi ya, seperti tingkat inflasi, jumlah pengangguran, gross national product, gross domestic product, dan lain sebagainya. Tarif pajak, suku bunga ya. Kemudian efek substitusi, jadi berapa nilai kemampuan suatu produk mensubstitusi produk utamanya misalnya. Dan kualitatifnya itu berupa opini para ahli ya, komposisi tenaga penjual, maksudnya informasi dari salesman-nya, dan penilaian terhadap pelanggannya. Itu tadi adalah proses-proses bagaimana angka-angka dari perakhiran atau forecasting itu dihasilkan. Kemudian ada benchmarking, dalam merupakan suatu proses pencarian praktik terbaik dengan cara memahami pesaingnya ya, bisa menganalisa dan menduplikasinya. Ya, benchmarking juga merupakan suatu proses yang populer juga ya. Ya, biasanya yang kecil, yang baru atau yang kecil mengikuti melakukan benchmark ke yang sudah mapan atau yang sudah besar. Kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, tekniknya ya. Ini ada sumber daya aktiva organisasi berupa dalam bentuk keuangan, fisik, manusia, dan tak berwujud. Kemudian anggaran adalah mengelola sumber daya organisasi. Yang pertama adalah anggaran, yaitu rencana dalam bentuk uang. Jadi ketika rencananya dalam bentuk uang disebut anggaran. Kalau ngomong anggaran berarti ngomong rencana tapi bentuknya uang. Ya, lebih mudah dipikirkan. Anggaran biasanya
forecasting merupakan tahap awal dalam proses penganggaran ya. Dan itu umum biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan dan biasanya menjadi bagian dari akuntansi kadang-kadang ya. Kadang ada bagian tersendiri yang secara periodik membuat anggarannya. Kemudian jadwal adalah kegiatan dalam bentuk waktu ya dan orang-orang ya, merinci aktivitas ya, orang-orang aktivis dalam waktu ya. Bentuknya ada yang dalam bentuk Gantt chart dan Node chart. Kalau untuk Gantt chart, sumbu vertikalnya adalah sumbu horizontalnya waktu dan vertikalnya adalah aktivitasnya. Dan Node chart adalah lebih ke beban pekerjaan pada masing-masing bagian-bagiannya atau individu. Ini contohnya Gantt chart dan Node chart. Tentunya sekarang lebih banyak variasi dan model-model penjadwalan yang terintegrasi dan bahkan sudah online ya. Kemudian juga ada program evaluasi dan teknik BERT ya. Jadi ada titik-titik event-event yang lebih ke menunjukkan posisi masing-masing pekerjaan dan urutannya. Dan juga ya alur yang lebih cepat ya. Kemudian menggunakan alur yang lebih cepat harusnya. Kemudian break even analysis ya. Break even analysis adalah teknik perencanaan yang umum dilakukan di dalam model bisnis, di mana seorang manajer ingin menentukan seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa banyak yang harus dilakukan ya. Dan ini juga merupakan suatu titik tolak dari pengambilan keputusan yang lainnya, baik dalam investasi atau penyusunan anggaran. Ya, itu tadi adalah alat teknik yang secara umum ya, dan umumnya sering kita jumpai dan sudah menjadi pemahaman umum, pengetahuan umum ya. Kemudian ini adalah persiapan untuk kejadian-kejadian yang tidak diperkirakan, seperti timbulnya COVID-19 ini, yaitu identifikasi kejadian yang tidak diperkirakan. Tentukan jika kejadian kemudian memiliki indikator di awal, dan rancang suatu sistem pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi indikator awal dan merespon jika kejadian tersebut diharapkan terjadi. Jadi suatu organisasi tentunya memiliki ya worst case skenario mungkin ya, untuk berbagai situasi yang tidak diharapkan. Baiklah, demikian pembahasan tentang alat dan tool dalam perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.